Assalamualaikum, selamat sore, Bu Sri. Apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore juga Bu Maina. Alhamdulillah saya dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Bu Maina juga dalam keadaan sehat walafiat ya hari ini. Ya, alhamdulillah saya juga dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kita semua jauh dari sakit, musibah, dan segala macamnya. Tadi malam saya lihat WA Ibu Sri, di WA-nya itu katanya Ibu Sri mau bicara sesuatu, Bu. Ya, Bu Sri mau bicara apa sih? Iya Bu, sebenarnya ini ingin curhat-curhat sedikit sih Bu tentang ada masalah Ya. yang saya hadapi di kelas. Jadi sudah beberapa hari ini saya agak bingung Bu tentang kegiatan pembelajaran saya di sekolah terkait dengan murid saya. Itu sih sebenarnya yang ingin saya curhatkan, saya ceritakan sama Bu Maina. Oh, iya ya. Uh, dari cerita ini, Ibu Sri ingin mendapatkan apa dari percakapan kita ini nantinya? Dari percakapan ini, saya ingin mendapatkan sebuah solusi, Bu, terkait permasalahan yang saya hadapi. Sehingga permasalahan tersebut bisa saya atasi sih, Bu. Oh iya, permasalahannya tadi apa sih Ibu Sri? Tadi yang diceritakan tadi tuh? Oh iya, Bu. Sebenarnya begini, Bu. Di kelas saya kan mengajar matematika di SMA, Bu, ya. Iya. Kebetulan walaupun sudah tingkat SMA, ada beberapa murid saya yang masih kemampuan dasar berhitungnya itu masih sangat kurang. Sehingga Mm-mm. ketika saya ingin melanjutkan materi pembelajaran yang lebih lanjut, yang membutuhkan Iya. perhitungan yang lebih, saya terkendala, Bu. Jadi Iya. saya dan materi problema tidak dilanjutkan juga nanti materinya tidak tuntas-tuntas Bu Guru. Makanya itu. Oh, Jadi mana ya kira-kira saya bisa mengatasi murid saya yang memiliki kemampuan yang agak kurang dalam berhitung, terutama dalam kegiatan dalam berhitung yang ada pecahannya Bu Guru, iya. desimalnya. Oh, iya ya. Jadi permasalahan Ibu Sri ini adalah siswa Ibu Sri di dalam kelas itu masih ada, bahkan masih banyak yang belum mampu memiliki kemampuan berhitung dasar ya Bu ya. Iya. Nah di sini Ibu Sri mau cari solusinya bagaimana caranya supaya anak tersebut bisa melakukan kegiatan perhitungan dasar itu ya Bu Sri ya. Nah, Iya, soalnya oke Bu Sri. pelajaran Ya. uh, soalnya pelajaran matematika itu kan harus ditunjang dengan kemampuan dasar berhitung yang kuat, Bu, supaya bisa Iya. mengikuti kegiatan pembelajaran yang lainnya. Oh iya iya ya. Iya. Oke Bu Sri, dari pengamatan Ibu Sri ke kegiatan sehari-harinya itu ya, berbicara tentang kemampuan dasar anak yang mungkin menurut cakupan Ibu Sri yang untuk tingkat SMA, kemampuan dasar hitung matematikanya itu menurut Ibu Sri itu sampai mana itu maksudnya itu yang belum mereka bisa? Yang belum bisa itu sih Bu, misalkan kalau mereka menemukan soal yang ada berbentuk pecahan, baik itu di Iya. perkaliannya, pembagian, Mm-mm. ataupun di penjumlahannya yang berbentuk pecahan itu masih ada beberapa siswa yang mengalami kesulitan. Sehingga nanti kalau mereka menemukan soal, mereka kalau sudah tidak bisa itu mandek, tidak bisa lagi lanjut. Itu sih Bu. Oh, iya ya, berarti mereka itu masih sangat minim ya pengetahuannya tentang ilmu berhitung ya. Padahal itu anak-anak itu sudah ke tingkat SMA. Ya, nah apa-apa Ibu Sri. Dari pengamatan Ibu Sri ya pada anak-anak ini
berbicara tentang kemampuan anak ini ya, anak Ibu Sri di kelas itu. Apabila kita angkakan ya Bu Sri dari sampai 10, kemampuan rata-rata anak-anak itu yang di kelas yang sudah mampu menghitung dasar dengan yang belum mampu itu, ya katakanlah kita ambil aja yang belum mampu berhitung dasar. Kira-kira di angka berapa kalau kita bandingkan dari angka 1 sampai 10 itu, Bu? Kalau diratakan, Bu, antara siswa yang memiliki kemampuan dasar yang sudah bagus dan yang masih memiliki kemampuan yang kurang bagus sih sekitar 4, skala 4 lah, Bu. Artinya tidak sih terlalu banyak yang memiliki kemampuan sangat kurang. Lebih banyak sih yang memiliki kemampuan dasar yang cukup bagus sih. Oh. Berarti dari hasil pantauan Ibu itu yang kurang memiliki kemampuan dasar berhitung itu kira-kira dipresentasikan itu kira-kira berapa itu, Bu? Kalau dipresentasikan Ya, berapa orang gitu? 35% lah. Hanya ada berapa orang sih, sekitar Iya. 7-8 orang, Bu. Oh iya, berarti 35%. Oh iya ya. Oh, kalau begitu sekitar 35% ya Ibu Sri ya. Iya. Ini Ibu Sri kan ini ya dari hasil pengamatannya sekitar 35% ya. Untuk anak-anak yang 35% ini Bu Sri ya, dengan keadaan siswanya sekarang, apa yang bisa Ibu Sri lakukan agar anak-anak tersebut bisa mencapai apa yang kita inginkan? Maksudnya mampu berhitung seperti teman-temannya. Untuk sementara ini sibuk di kelas, saya setiap memberikan materi, lalu saya selipkan bagaimana trik berhitung cepat, kemudian bagaimana menyelesaikan soal-soal yang ada bentuk perhitungan pecahannya. Itu sih sebelum saat ini, Bu, kelas. Iya. Cuman kan melakukan. Bagaimana Ibu Sri? Cuman itu kayaknya belum terlalu efektif sih, Bu. Oh, belum terlalu efektif. Kalau begitu, bagaimana kalau menurut Ibu Sri langkah yang paling efektif ya, yang menurut Ibu Sri yang benar-benar efektif untuk digunakan itu? Kalau memang itu belum efektif. Saya sih rencananya, Bu, ya, di samping saya tadi seperti tadi memberikan tips dan trik bagaimana berhitung cepat, kemudian di samping itu saya mau kirimkan video-video bagaimana bisa apa namanya berhitung dengan baik. Nah, rencananya sih saya mau berkolaborasi dengan rekan sesama pengajar matematika di sekolah supaya dapat menanggulangi anak-anak yang memang memiliki kemampuan dasar yang sangat kurang itu untuk kita berikan pembelajaran di luar jam pembelajaran. Itu sih rencananya yang saya lakukan, Bu. Oh iya ya, iya. Memang itu sudah menjadi langkah yang bagus ya untuk dilakukan Ibu Sri ya. Nah, rencananya itu kapan untuk Ibu Sri bisa lakukan, dan nanti untuk rencananya ini apakah ada yang bisa kontribusi untuk mendukung kegiatan Ibu Sri ini? Nah, rencananya sih ya, langsung saya berkolaborasi dengan teman, kemudian Ya. segera akan dilakukan pemberikan pelajaran tambahan pada murid-murid yang memiliki kemampuan agak kurang, dan kemampuan berhitung yang agak kurang untuk di luar jam pembelajaran. Dan saya juga akan berkonfirmasi dan berkolaborasi dengan Bapak Kepala Sekolah. Oh, begitu ya Ibu Sri ya. Iya, termasuk langkah yang tepat Ibu Sri ya. Baiklah Ibu Sri,
sekarang kita sudah di ujung sesi, Bu Sri ya. Tidak terasa Ya. waktu ini cepat sekali berputar. Sebenarnya kita ini masih banyak yang perlu kita cerita-cerita ya, tapi nanti aja ya Bu Sri ya, karena waktunya sudah mau habis ini. Kira-kira di sesi ini apa yang Ibu Sri dapatkan atau bisa Ibu Sri petik dari hasil diskusi kita ini? Yang bisa saya dapatkan, alhamdulillah, saya bisa membuat sebuah strategi bagaimana mengatasi murid saya yang mengalami kesulitan dalam kemampuan dasar terhitung. Di antaranya saya tetap akan memberikan tips dan trik bagaimana berhitung cepat di kelas, dan memberikan video-video bagaimana cara berhitung yang baik, yang benar. Kemudian saya juga akan berkolaborasi dengan teman sesama pengajar matematika untuk memberikan pembelajaran tambahan di luar jam pembelajaran, kegiatan pembelajaran. Itu sih saya sudah dapatkan solusinya, Bu. Wow. Iya, alhamdulillah ya, dari hasil diskusi singkat kita ini akhirnya Ibu Sri sudah bisa mendapatkan solusi dari permasalahan Ibu Sri, yaitu permasalahannya tentang siswa Ibu Sri yang mengalami kemampuannya kurang berhitung dasar matematikanya. Nah, sekarang setelah kita melakukan diskusi kecil ini, Ibu Sri sudah bisa mengambilkan kesimpulan atau langkah-langkah yang akan Ibu Sri lakukan ya untuk kedepannya supaya anak itu bisa melakukan atau mampu untuk berhitung dasar matematika. Ya, oke Ibu Sri. Kalau begitu saya tunggu ya. Kita ketemu lagi minggu depan ya Ibu Sri ya. Mungkin Ibu Sri akan ada aksinya untuk minggu-minggu ini ya. Jadi saya akan bertanya lagi untuk minggu depan bagaimana hasil dari rencana Ibu Sri ini. Nanti saya akan berbagi aksi nyata yang sudah saya lakukan, Bu Guru, dan terima kasih untuk sesi coaching ini, Bu Guru. Saya sudah lega sekarang. Iya, sama-sama Bu Sri. Oke, selesai ya untuk coachnya. Oke, kita balik lagi. Terima kasih, Bu Guru. Iya. Oke. Berarti sekarang giliran saya, Bu Guru ya? Iya, Bu Sri. Saya yang jadi coach, Bu, jadi coachnya. Iya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bu Maina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore juga Ibu Sri. Bagaimana kabarnya sore ini, Bu Guru? Alhamdulillah kabar saya di sore hari ini baik, Bu Sri, sehat walafiat. Bagaimana kabarnya Ibu Sri? Alhamdulillah sama Bu, saya juga dalam keadaan sehat walafiat. Oke, Bu Maina. Nah, karena waktu kita agak sedikit, kita langsung saja ya ke sesi tanya jawab. Oke, Bu Maina, sebelum kita mulai, bagaimana perasaannya Bu Maina menjelang sesi coaching kali ini? Ada hal khusus apa yang ingin Bu Maina diskusikan atau fokuskan? Oh iya, begini Bu Sri, sebenarnya dari kemarin saya ingin ketemu sama Ibu Sri karena memang saya ini lagi dihadapkan dengan masalah-masalah saya. Ini berkaitan dengan masalah siswa saya loh Bu Sri. Sebenarnya saya ingin membahas tentang sikap dan tingkah laku anak-anak sekolah atau anak siswa saya di sekolah yang sekarang ini tentang moralitasnya dan sikap dan tingkah lakunya itu sedikit memprihatinkan sih Bu Sri. Anak-anak sekarang serasa itu moralitasnya itu agak
berkurang atau udah menipis sikap baiknya, sopan santunnya, intinya itu sikap-sikap positifnya itu udah agak berkurang, menurut pandangan saya tentang siswa-siswa saya itu, Bu. Begitu ya Bu Maina. Iya. Kalau begitu, apa tujuan yang ingin Bu Gina capai dari sesi coaching kita kali ini? Tujuan yang ingin saya capai sih, Ibu Sri, saya ingin menolong anak-anak ini supaya anak-anak ini bisa menjadi anak yang baik, anak yang penurut, anak yang memiliki sikap positif, yaitu seperti yang kita harapkan sekarang itu, yaitu memiliki siswa yang berprofil pelajar Pancasila, Bu Guru. Jadi saya itu ingin anak-anak ini yang bermasalah ini menjadi anak yang baik, Bu. Baik, jadi Ibu ingin bisa membantu murid Ibu untuk bisa menampilkan mereka itu sebagai profil pelajar Pancasila, ya. Iya. Ya, baik. Apa definisi tujuan akhir yang ingin Bu Mainah capai? Kalau tujuan akhir yang ingin saya capai dari diskusi permasalahan ini, intinya saya itu ingin anak-anak ini menjadi anak yang memiliki kemampuan atau sikap positif yang baik, Bu. Itu saja tujuan saya, supaya mereka itu bisa menjadi anak-anak yang memiliki moral yang bagus. Karena memang saya ini memiliki masalah dengan anak-anak ini. Ada cerita dan kasus, Bu, sebenarnya di sekolah saya kemarin. Ada 3 orang siswa kemarin itu, pas kami sedang melakukan sumatif akhir. Nah, di jadwal sumatif akhir itu kan kita masuknya jam 7.20. Nah, setelah dipantau di kelas, itu masih ada 3 orang siswa, Bu, yang belum masuk di kelas. Nah, setelah itu, saya tidak sengaja mendengar ada bunyi telepon dari rekannya yang ada di dalam ruangan itu. Terus anak itu angkat teleponnya, dia itu meminta supaya temannya itu mengisi jadwal hadirnya. Karena dia itu mau melakukan sumatifnya itu di parkiran, Bu, karena memang itu kegiatannya online, Bu. Pada waktu itu. Jadinya bagaimana ini, Bu, anak ini? Masalahnya dia itu ingin melakukan kegiatan sumatif itu di sana. Jadinya ini masalahnya, Bu. Oh, jadi Bu Guru menemukan ada beberapa siswa dari siswanya Bu Guru, Bu Maina, ketika melakukan ujian, mereka justru melakukan ujian itu di luar kelas. Itu Bu Guru ya? Iya. Ya, baik Bu Maina. Apa yang akan menjadi ukuran keberhasilan Bu Maina ingin dari sesi coaching ini? Ukuran keberhasilan yang ingin saya dapatkan, ya saya bisa saya nanti untuk keberhasilannya saya bisa memanggil anak-anak itu, memproses anak-anak itu, supaya anak-anak itu tidak melakukan hal seperti itu lagi, Ibu Sri. Dengan cara saya mungkin nanti akan panggil mereka bertiga untuk saya lakukan kegiatan restitusi, saya menanyakan apa permasalahan mereka, kenapa mereka melakukan hal seperti itu, apa yang melatar belakanginya, nanti saya akan menanyakan kepada anak-anak bertiga itu. Kalaupun bisa ada waktu, nanti saya akan manggil mereka satu persatu untuk menanyakan kondisi mereka sekarang, apa yang menyebabkan mereka itu melakukan hal seperti itu. Karena memang dasarnya di kita ini, Bu Guru, banyak sekali anak-anak itu yang ditinggal pergi sama orang tuanya untuk menjadi TKI, tenaga kerja Indonesia di luar negeri.
kemungkinan karena memang setiap kasus yang terjadi itu untuk anak-anak yang begini itu kebanyakan anak-anak yang broken home, Ibu Guru. Tetapi untuk saat sekarang saya itu belum bisa memutuskan anak-anak ini masalahnya apa. Nanti saya akan panggil mereka, Ibu Guru. Berarti sebagian besar memang dari muridnya Bu Maina, tadi saya tangkap, yang sering melakukan hal-hal yang kurang baik itu adalah anak atau murid-murid yang berasal dari keluarga yang broken home, Bu Guru ya. Iya. Oke. Dari skala 1 sampai 10, kira-kira pada angka berapa hal yang dilakukan oleh muridnya Bu Maina? Kalau dari kelakuan mereka ini sih, kalau dibilang apa sih nggak terlalu sih Bu, cuman mereka ini kemungkinan menurut saya itu mereka ingin mencoba ya Bu ya, bagaimana cara melakukan ulangan di luar ruangan kelas. Kalau saya angkakan dari kondisi siswa saya sekarang ini, kalau siswa sekarang sih kalau masalah normalnya tentang sopan santun dan moral-moral anak di sini sih tidak terlalu ini sih. Kalau sudah diangkakan untuk rata-rata moralnya anak-anak di sini ini sudah mencapai angka 60-an lah Ibu. Mereka ini sudah lumayan bagus sih, sudah tidak terlalu memiliki angka yang ke bawah, sudah masuk ke nilai yang ke 60 atau angka 60 Bu untuk moralnya. Tetapi yang menjadi masalah hanya anak-anak yang bertiga ini Bu. Oke. Berarti dari pengamatannya Bu Maina, kondisi murid Bu Maina itu masih dalam batas normal ya Bu Maina ya. Iya, artinya sedangkan murid Bu Maina yang 3 orang ini, menurut pengamatan Bu Maina, mungkin mereka ingin coba-coba saja. Bagaimana ketika kita melakukan ulangan ya di luar kelas atau di luar ruangan. Ya, Bu Maina ya. Iya, itu kemungkinan saja Ibu, nanti kalau untuk mendapatkan jawabannya yang pasti nanti saya akan melakukan pemanggilan terhadap anak-anak itu. Kita sekarang hanya menerka-nerka ya keadaan siswa itu, tetapi untuk pastinya nanti saya akan melakukan pemanggilan terhadap anak-anak itu. Berarti apa strategi yang ingin dilakukan Bu Maina menghadapi kasus murid yang ditemukan sama Bu Maina tadi? Strategi yang ingin saya lakukan yaitu tadi sudah sedikit saya sampaikan tadi. Saya akan melakukan pemanggilan terhadap anak-anak tersebut di sekolah. Bisa saya lakukan pemanggilan sekaligus untuk ketiga orang itu, dan juga mungkin nanti bisa saya lakukan ada waktu untuk keberlanjutannya nanti saya akan panggil satu persatu untuk saya menggali lebih dalam lagi tentang keadaan anak ini sebenarnya, tentang bagaimana keluarganya, tentang bagaimana permasalahannya yang sebenarnya. Saya akan memanggilkannya anak ini secara pribadi, nanti saya berbicara dari hati ke hati antara ketiga orang anak ini. Nanti saya panggil satu-satu kalaupun ada waktu nanti Bu ya. Berarti Bu Guru nanti akan melakukan pemanggilan kepada murid yang memiliki kasus yang Bu Maina temukan, baik dengan panggilan individu maupun bisa sekaligus Bu Guru ya. Kemudian kapan ini bisa Bu Maina lakukan? Untuk mengatasi permasalahan ini lebih baiknya itu saya usahakan lebih cepat Bu. Untuk minggu ini saya akan coba untuk melakukan kegiatan ini untuk memanggil anak-anak ini. Nanti saya akan berusaha memanggilnya secara keseluruhan dulu untuk anak-anak ini nanti Ibu. Untuk saya pertanyakan apa penyebab mereka melakukan hal tersebut.
Kemudian ada pihak yang terkait yang bisa Ibu Guru libatkan mungkin? Untuk pihak terkait, pastinya saya nanti akan memanggil wali kelasnya sebagai orang tuanya di kelas, di sekolah, sebagai orang yang akan menjadikan orang tua di sekolah, untuk biar wali kelasnya ini mengetahui apa yang dilakukan oleh anak walinya. Selain dari itu nanti saya juga akan konfirmasi ke guru BK-nya karena memang ini juga guru BK-nya harus tahu permasalahan anak ini yang memang sebenarnya ini guru BK sih memang sudah tahu, tetapi untuk penyelesaian masalahnya ini saya akan memanggil guru BK-nya juga karena memang setiap tingkah laku yang menyimpang di sekolah itu memang guru BK-nya harus ada catatannya tersendiri, Ibu Guru. Oke, baik. Di penghujung sesi coaching kita kali ini, Bu Guru, hal baik apa yang Ibu Guru dapatkan? Yang saya dapatkan dari coaching ini, Bu Sri, yang awalnya saya itu susah sekali menemukan jalan keluar dari permasalahan anak ini. Bagaimana cara mengatasi kasus anak ini. Dan setelah saya melakukan coaching dengan Ibu Sri, berbicara singkat dengan Ibu Sri ini, akhirnya saya telah menemukan solusi dari permasalahan anak ini, Bu Sri. Alhamdulillah, saya sudah terbuka pikiran saya untuk mengatasi permasalahan-permasalahan anak ini. Terima kasih banyak Ibu Sri atas waktunya, atas pendampingannya, mau mendengarkan apa yang menjadi masalah saya ini, yang akhirnya saya bisa menyelesaikannya ini. Iya, jadi semoga apa rencana atau strategi yang sudah Bu Maina sudah susun itu nanti bisa Bu Maina terapkan. Kemudian nanti saya mau dengar lagi loh ceritanya bagaimana setelah Bu Maina menerapkan strategi yang tadi sudah Bu Maina buat. Saya ingin dengar bagaimana kisah selanjutnya atau kejadian selanjutnya Bu Maina. Bagaimana Bu Maina ya? Iya, insya Allah Ibu Sri, nanti saya hubungi lagi Ibu Sri ya, saya akan bercerita kembali apa yang terbentuk setelah saya melakukan kegiatan ini terhadap anak-anak Ibu Sri ya. Terima kasih banyak Ibu Sri. Ya, tetap semangat Bu Guru. Iya, semangat Bu Sri ya. Terima kasih banyak Bu Sri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Cinta tanpamu apa jadinya aku, tak bisa baca tulis.